selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat ya. Ya, oke, hari ini lewat video ini juga saya akan menjelaskan materi pada pagi hari ini dari bab 1 tentang pengertian modifikasi seni rupa dua dimensi. Mulai dari halaman 6 sampai kita akan bahas sampai halaman yang ke-12 ya. Minggu lalu kita telah menyelesaikan tugas atau soal di classroom. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang materi hari ini, dan juga lewat video ini juga saya akan kasih tugas ya, ada nanti akhir dari video ini. Oke, selanjutnya kita harus membahas tentang pengertian modifikasi seni rupa dua dimensi. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa arti modifikasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, modifikasi adalah perubahan atau pengubahan dalam seni rupa. Modifikasi terhadap sebuah karya berarti melakukan perubahan atau mengubahan atas karya menjadi sebuah karya yang berbeda tanpa menghilangkan karakteristik asli dan karya tersebut. Nah, maksudnya modifikasi adalah suatu pengubahan suatu karya, tetapi tidak hilang dengan aslinya, tetapi bisa diubah atau ditambah atau sebagainya. Itu arti dari modifikasi. Untuk menghasilkan modifikasi yang baik dalam seni rupa dimensi itu, ia memiliki nilai keindahan, dan kita harus terlebih dahulu memahami media yang digunakan untuk modifikasi. Nah, maksudnya kita harus tahu dulu media yang harus kita modifikasi itu, dan harus juga memiliki nilai yang indah. Jangan kalau kita membuat karya atau memodifikasi itu dengan sembarangan. Kita lihat dulu media ini untuk bagaimana bisa kita ubah dengan modifikasi kita dengan apa yang kita inginkan, bisa mengubah suatu karya yang indah ya. Oke, selanjutnya yaitu hasil karya tersebut dapat dicapai dengan pengolahan bahan tersebut melalui berbagai unsur seni rupa, yaitu konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan cahaya atau pencahayaan. Bagian B hari ini, jenis karya seni rupa dua dimensi dengan modifikasi objek. Kita harus tahu dulu apa-apa saja ada dalam jenis karya seni rupa dua dimensi ini. Contoh dari modifikasi objek seni rupa dua dimensi antara lain yaitu batik, menggambar proyeksi, dan menggambar ilustrasi. Yang pertama kita akan bahas tentang batik. Pasti kalian tidak lazim lagi tentang batik ya, dan kalian juga harus tahu batik-batik apa saja dan asal batik itu dari mana. Kalian harus tahu juga dari Sulawesi itu batiknya apa, bentuk batiknya bagaimana, dan dari Sumatera batiknya bentuknya bagaimana. Itu kalian harus tahu ciri khas batik-batik di daerah-daerah masing-masing ya. Nanti saya akan kasih suatu gambar atau video lain tentang bagaimana cara membuat batik ya. Baik, kita akan bahas batik. Secara teknik, prinsip dasar batik adalah menutup permukaan kain dengan menggunakan lilin atau malam untuk menghilangkan terserapnya pewarna dalam serat kain. Jenis seragam hias yang digunakan untuk pola batik bermacam-macam, yaitu pola geometris, naturalis, dan benda mati. Kalau pola geometris mencakup pilin, meander,
dan tumbal dan kawang dan sebagainya. Nah, itu dalam jenis ragam batik ya, pola batik bermacam-macam. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana pola geometris, pola naturalis, dan benda mati. Itu bagian-bagian dalam jenis ragam batik ya. Kita harus juga cara-cara membuat batik itu harus tahu bahan-bahannya. Bahan batik adalah material yang digunakan untuk batik antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu kain, yang kedua lilin, yang ketiga pewarna. Nah, itu bahan-bahan yang harus disiapkan untuk kalau kita membuat batik. Pertama kain. Kain, adapun jenis kain yang dapat digunakan adalah kain yang berbahan dasar katun. Nah, itu kalau kita membuat batik itu siapkan kain tapi kain itu yang berbahan dasar katun seperti kain mori, kain katun perimisme, dan kain katun sutra. Nah, itu 3 hal atau 3 macam kain yang harus digunakan dalam membuat batik ya. Oke, bahan yang kedua yaitu lilin atau malam. Lilin ini berfungsi untuk menutup permukaan kain, dan kualitas lilin yang digunakan untuk membatik dalam berpengaruh terhadap daya serap pewarna kain batik atau lilin. Lilin itu berfungsi untuk menutupi suatu kain atau menutupi permukaan kain. Itu kegunaan dari lilin. Alat yang ketiga yaitu pewarna. Pewarna digunakan dalam batik dapat diperoleh dari alam atau buatan pabrik. Nah, itu pewarna juga. Kalau pewarna pakai abang kue atau pewarna lain bisa itu dari alami. Tadi kalau dari pabrik ada juga. Syarat-syarat sebagai berikut dalam pewarna ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang harus kita ketahui dalam syarat-syarat dalam mempergunakan pewarna dalam membuat sebuah batik. Yang pertama pewarnaan tidak menggunakan cara panas, karena panas akan melelehkan lilin yang telah ditaruhnya pada kain. Pewarna tidak menggunakan cara panas. Nah, itu pewarna itu ya tidak boleh melebihi kapasitas atau panasnya. Jangan terlalu kepanasan, jangan terlalu rendah ya. Yang kedua, hasil warna tidak luntur dan tahan pola lorodan, yaitu penebusan pada air mendidih. Yang ketiga, obat-obatan bantu pada proses pewarnaan tidak menimbulkan kerusakan pada lilin batik. Nah, itu 3 hal syarat-syarat yang harus kalian ketahui bagaimana mempergunakan pewarna dalam sebuah karya batik. Oke, yang selanjutnya adapun perlengkapan atau peralatan yang bisa digunakan untuk membatik. Nah, itu ada lagi peralatan-peralatan yang selain dari bahan-bahan ini, peralatan-peralatannya. Yang pertama canting, yang kedua cap, yang ketiga wajan, yang keempat pembidang, yang kelima dandang, sarung tangan, dan kuas. Nah, itu alat-alat atau yang digunakan untuk membuat suatu karya batik ya. Nah, ini kalau canting gunanya merupakan alat pokok untuk membatik. Fungsi canting itu adalah mewadahi lilin yang dituangkan untuk membuat gambar dan pola batik yang dikehendaki. Itu canting gunanya untuk mewadahi lilin dan yang dituangkan untuk membuat suatu karya atau menggambar. Jenis-jenis canting menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu canting reng-rengan dan canting isen. Ada dua hal jenis canting ya. Berdasarkan besar kecilnya
canting dapat dibedakan menjadi 3, yaitu canting kecil, sedang, dan besar. Menurut jumlah carat atau canting dapat dibedakan sebagai berikut. Nah, kalian harus tahu di sini canting dapat dibedakan menjadi 7 bagian. Yang pertama canting cecekan, canting loron, canting telun, canting perapatan, canting liman, canting boyong, dan canting rentang atau gelaran. Itu pada halaman 8 itu ada 7 bagian canting yang kalian harus ketahui ya. Nah, jadi membuat batik itu harus mempunyai bahannya dan kegunaan atau cara-caranya, apa manfaatnya dan sebagainya, kalian harus tahu ya. Terus teknik dalam proses pembuatan batik. Nah, teknik cara pembuatan batik, pasti kalian nanti akan membuat sebuah batik ya, membuat sebuah batik dengan corak kalian yang kalian sukai. Tapi kalian pertama kalian akan membuat sebuah batik nanti ya. Pertama suatu kertas dulu, nanti suatu buku gambar dulu, dan itu kalian akan mendesain apa yang kalian inginkan ya. Itu dari teknik dan proses pembuatan batik. Batik adalah menggambar pola kain dengan bahan lilin yang dipanaskan dengan alat canting, kuas, dan cap, kemudian dicelupkan pada pewarna atau yang dikenal dengan teknik tutup celup. Nah, itu tutup celup. Nah, kalian sudah pernah pelajari dari SMP itu dalam bentuk atau membuat teknik proses dan membuat batik ya. Itu sebuah kain. Nah, kalian desain dulu, ada juga yang caranya diikat oleh karet, kain itu baru dicelupkan, direndamkan, baru selesai itu dibuka menjadi sebuah karya batik. Nah, itu juga bisa. Itu juga dalam proses yang singkat ya. Oke, anak-anakku sekalian, nanti saya akan kasih suatu gambar batik dan cara membuat batik. Nah, sesuai itu kalian sudah melihat suatu gambar, nanti kalian akan mengerjakan tugas membuat batik ya. Nah, sebelum kita membuat batik yang terbuat bahannya dari kain, nah sekarang saya kasih kesempatan untuk membuat batik dari sebuah buku gambar dulu, sebuah kertas dulu. Nah, di situ kalian membuat sebuah batik, itu polanya tuh terserah kalian ya, terserah kalian untuk membuat batik itu polanya ya. Di suatu kertas, buku kertas itu agak besar deh, buku gambar A4 lah ya, 4. Terus kalian situ gambar pola batik, terus kalian warnai dengan pewarna atau pensil warna, spidol atau sebagainya ya. Oke. Nah, jadi kalian membuat batik, polanya itu terserah kalian mau bentuk apa, dan diwarnai, dan kalian akan dikirim di WA-nya saya ya. Oke. Kalau ada hal-hal sesuatu yang kalian tidak ketahui, kalian boleh chat pribadi di WA-nya saya, apa yang harus dikerjakan. Oke. Tugasnya saya akan tunggu sampai sore ya, atau sampai malam. Saya akan tunggu tugasnya. Oke. Sampai sekian dulu video dan penjelasan. Kita akan lanjutkan lagi materi yang lain minggu depan. Dan video ini juga saya mengucapkan terima kasih kalian telah mendengarkan video dan penjelasan Sir. Dan tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.